Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mempertimbangkan nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Hal ini disampaikan oleh Puan setelah menyebut bahwa PDI Perjuangan turut memasukkan nama-nama Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam bursa Pilkada Jakarta. Tak hanya Nadiem, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga turut serta masuk dalam bursa Cagup yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Sementara itu, saat ditanya peluang PDIP untuk mengusung mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Puan menyatakan PDI Perjuangan masih belum memutuskan Andika Perkasa untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Nampaknya PDIP juga diambang kebingungan hari ini. Dan sekarang ketika kemarin sudah melirik Anies Baswedan, terus kemudian memprioritaskan Andika Perkasa untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, sekarang malah PDIP lirik Nadiem Makarim untuk Pilgub DKI Jakarta. Siapa sih sebenarnya sosok yang mau diusung PDIP begitu kan? Ya makanya secara kalkulasi politik ya PDIP ini terjepit begitu kan. Kalau misalnya PKB dan PKS mereka saling mengusulkan antara Anies Baswedan dan yang lain misalnya begitu kan ya, atau dengan Sohibul Iman, maka bukan tidak mungkin ya pilihannya PDIP adalah dengan Partai Nasdem di situ. Ya masa Partai Nasdem tidak mau dukung Anies Baswedan? Komisi 10, harapan saya ini menjadi komitmen bersama. Atau gimana Mbak? Ya ini kita masih lihat dulu bagaimana dan di mana, karena tadi saya sampaikan pilkada ini di setiap wilayah akan berbeda dengan sosok-sosok yang memang akan ada perbedaannya. Jadi nama-nama yang muncul bahkan dari menteri-menteri juga kan muncul nama Mas Pram, mungkin juga kalau mungkin tertarik Pak Nadiem mungkin, atau ya banyak nama-nama yang kita pertimbangkan. Ini lalu kemudian ya diusung oleh PDIP, lantas siapa yang menjadi wakil di situ begitu? Yang jelas Anies Baswedan tidak mau menjadi wakil. Kalau Sohibul Iman ya bisa saja menjadi wakil dari dari Nadiem Makarim ini. Tapi yang perlu ditanyakan, apakah Nadiem Makarim ini punya prestasi ya? Bagaimana bersentuhan dengan masyarakatnya? Artinya secara logika ya di Kemendikbud saja kegagalan sangat luar biasa kok begitu kan. UKT kritik habis-habisan kok, artinya kan ini sebuah kegagalan besar kepada Nadiem begitu kan. Artinya ini hanya menurut saya pribadi hanya bermanuver sana sini begitu kan ya, biar yang lain juga ketar-ketir. Tapi partai-partai itu ya sudah hal yang biasa masalah soal-soal seperti itu begitu. Karena prediksi saya seperti itu, gerak-gerik mereka sudah ada saat ini begitu kan. Makanya dalam beberapa berita itu yang dibacakan yang dimunculkan hari ini bahwa Kaisang itu bukan tidak mungkin bersama Ridwan Kamil, tapi mungkinkah Ridwan Kamil akan mengikuti ini semua begitu kan ya. Bahkan ya dia mengatakan saat ditanya mengenai peluang PDIP Perjuangan untuk mengusung mantan Panglima TNI Andika Perkasa, ya Puan menyatakan bahwa PDIP masih mempertimbangkan dan belum memutuskan Andika Perkasa untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Nah ini yang kemudian hari ini muncul begitu kan. Makanya ini kan diambang kebingungan sebenarnya. Katanya Pak Andika disodorkan di Jawa Tengah, katanya satu diprioritaskan di DKI Jakarta, yang satunya setelah ini melirik Anies Baswedan, setelah selesai melirik Anies Baswedan melirik Nadiem Makarim. Ini kan tambah kacau begitu kan. Artinya secara logika bermanuvernya itu kelihatan di situ begitu. Makanya saya pribadi berasumsi kenapa tidak mengusung sekalian nama-nama artis begitu kan ya, seperti Deddy Corbuzier begitu kan ya, atau dengan yang lain kalau ingin bermanuver seperti itu begitu. Tapi ya inilah politik yang ada saat ini. Makanya saya berpikir wah ya biasa-biasa aja dalam dunia politik yang kemudian dilakukan oleh PDIP begitu kan.